Allah Subhanahu wa taala ya memang telah berjanji dan janji Allah mesti ditepatinya. Ini juga satu hal yang terkadang menjadi kesalahpahaman dipahami oleh sebagian orang. Allah berjanji dalam Al-Quran, wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah pelindungnya orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman di ayat yang lain, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela, melindungi, menjaga orang-orang yang beriman. Lantas salah seorang hamba dengan pedenya mengatakan, saya akan beriman, akan dijaga. Tidak mungkin mengikuti pemahaman saat tersebut. Tidak mungkin terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Antum salah faham. Allah ketika menyebutkan masalah iman dalam ayat-ayat Al-Quran, atau bahkan yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yang dimaksud adalah iman yang standar, iman yang benar. Sekarang siapa yang mengatakan Anda punya iman tersebut? Iman yang Anda miliki saat ini, siapa yang menjamin sudah memenuhi standar tersebut? Ini yang selalu disalahpahami oleh manusia. Allah itu ketika menjanjikan sesuatu, Allah menyebutkan syarat. Anda penuhi syarat, janji terpenuhi. Syaratnya kurang, berarti janjinya juga tidak sempurna dipenuhi. Tergantung dari syaratnya. Coba, sekarang orang biasanya salah memahami. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang yang beriman. Al-Quran tidak mungkin salah kan? Kita ulangi, apa artinya? Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai dan menundukkan orang-orang yang beriman. Sekarang kalau kita melihat kenyataannya kaum muslimin saat ini, apakah mereka ditundukkan atau dikuasai atau bahkan dihinakan oleh orang-orang kafir? Apa jawabannya? Iya, kita dapati di mana-mana. Loh, berarti bagaimana bukti benarnya ayat ini? Inilah yang disalahpahami oleh sebagian orang. Allah menyebutkan di sini syaratnya, kamu tidak akan dikuasai oleh musuh-musuhmu kalau kamu punya iman yang benar. Berarti iman itu merupakan benteng bagi dirimu, merupakan penjagaan bagi dirimu. Kalau imanmu tidak benar, kau melanggar konsekuensi iman, berarti ibaratnya kamu membuka sendiri jalan untuk dikuasai oleh musuhmu. Itu maknanya. Jadi paham ya? Ketika orang yang beriman tidak melaksanakan konsekuensi iman yang benar, bertauhid, kembali kepada sunnah, berarti namanya benteng penutup telah dibukanya sendiri, mempersilakan musuh-musuhnya masuk dan menguasai diri mereka. Ini sama dengan kita membahas tipu daya syaitan. Perlu diluruskan pemahamannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu apa? Lemah. Kalau lemah berarti sering berhasilnya atau sering tidak berhasilnya? Harusnya sering tidak berhasil, namanya juga lemah. Iya kan? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kekuasaan syaitan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan. Ini kabar gembira bagi orang yang beriman. Syaitan tidak punya kekuasaan terhadap diri orang-orang yang beriman dan selalu bersandar kepada Allah. Hanyalah kekuasaan syaitan itu bagi orang-orang yang loyal kepadanya, mengikutinya, berwala kepadanya, dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukannya dengan Allah. Lihat, syaitan tidak bisa menguasai kita. Tapi apa yang terjadi? Apa yang maksudnya ayat ini? Allah menyebutkan syaratnya, yaitu ketika Anda beriman dan bersandar kepada Allah dengan benar. Selalu bergantung kepada Allah. Kenapa? Kalau bersandar kepada diri sendiri, diri kita lemah.
Tapi yang terjadi sebagian manusia justru membuat jalan untuk membukakan pintu bagi syaitan menguasai dirinya. Kalau sudah begini, la yalumanna illa nafsahu. Jangan dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Bagaimana manusia membukakan jalan bagi syaitan untuk menguasai dirinya? Yaitu dengan memperturutkan hawa nafsunya, yang merupakan tunggangan syaitan. Semua kotoran penyakit hati manusia bersumber dari hawa nafsu.